Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan lanjutkan persiapan ya untuk UTBK TKA Fisika. Kita akan membahas gerak vertikal ke atas ya. Jadi kalau kemarin kita belajar gerak lurus berubah beraturan, sekarang kita membahas juga gerak vertikal ke atas. Soal-soal ini cukup sering muncul ya dan sering cukup menjebak. Jadi saya harap teman-teman dapat belajar dengan baik supaya kalau soal seperti ini muncul nanti bisa langsung cepat ngerjainnya ya. Ya, kita akan gunakan cara secepat mungkin gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, silahkan teman-teman subscribe dulu channel kita di Litera Scientia, agar nanti ketika kita upload, teman-teman dapat notifikasi gitu ya. Oke, ini saya berikan soal gerak vertikal ke atas sebagai berikut. Misalkan, sebuah benda bermasa 2 kg terletak di atas tanah. Benda tersebut ditarik ke atas dengan gaya 30 Newton selama 2 detik, lalu dilepaskan. Berarti dia ditarik selama 2 detik gitu ya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka tinggi maksimum yang dicapai benda adalah, ingat di awal saya selalu bilang, soal fisika itu akan mudah dipahami ketika kamu mentranslate-nya dalam bentuk gambar ya. Ini banyak sekali ya jebakan di soal ini ya sebenarnya ya. Yang belum terbiasa ngerjain soal pasti kecenderungannya akan salah. Jadi pertama-tama kita gambar dulu. Pertama ada benda di tanah gitu kan. Dia memiliki massa 2 kg. Nah, benda ini ditarik gaya ke atas. Jadi ini ditarik oleh gaya ke atas F gitu kan, sebesar 30 Newton. Lalu dilepaskan. Nah, berarti kita harus membayangkan mula-mula si benda ini tuh diam di atas tanah, gitu kan. Kemudian ditarik gaya, itu misalkan dia ditariknya sampai sini, misalnya saya kasih warna ini ya ungu ya, sampai titik sini. Nah, di sini deh. Misalnya ini titik A, ini titik B. Nah, A ke B ini itu adalah 2 detik. Maunya tadi kan ditanya seperti ini. Nah, ditanyanya itu adalah berapa tinggi maksimal. Kalau Anda tidak jeli, maka Anda akan menganggap tinggi maksimalnya ini, gitu kan. Padahal ini salah. Kenapa salah? Karena benda ini yang awalnya diam, jadi V di sini itu adalah 0 karena diam, kemudian ditarik dengan gaya, maka dia mengalami percepatan. Jadi dari titik sini ke titik sini dia mengalami percepatan ke atas. Percepatan loh ya, bukan akibat gravitasi. Nah, mencari kecepatannya nanti kita akan gunakan hukum Newton. Sehingga karena benda ini mengalami percepatan, maka tentunya di titik B ini dia akan memiliki kecepatan. Nah, kata kuncinya adalah ketika benda di titik B ini memiliki kecepatan, sudah barang tentu dia akan melanjutkan perjalanannya di sini. Misalkan ini titik C. Nah, kata kunci ketika benda mencapai titik tertinggi itu apa? Kecepatannya sama dengan 0, maka di sini kecepatannya 0. Nah, inilah tinggi maksimal. Jadi tinggi maksimal itu adalah tinggi dari sini ke sini. Misalkan ini H1, kemudian dari sini ke sini. Misalkan ini adalah H2. Nah, tugas kita adalah mencari yang dari sini ke sini itu adalah mengalami percepatan, yang dari ke sini efek percepatannya yang diakibatkan oleh gaya ini hilang. Karena gayanya sudah dilepas, yang sudah dimatikan di titik B. Jadi di sini dia dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi dari B ke C kita murni menggunakan gerak vertikal ke atas. Ya, berarti dia mengalami perlambatan akibat gravitasi, ya. Konsepnya seperti itu. Pelan-pelan dicerna dulu. Saya ulang. Jadi dari A ke B dipercepat. Kenapa dipercepat? Karena ditarik gaya. Kalau ditarik gaya kan berarti gayanya ini mengatasi gravitasi kan bahasa kasarnya gitu kan. Berarti dia dipercepat. Nah, ketika gaya di titik B ini hilang atau dimatikan, maka dia masih punya kecepatan. Nah, kecepatannya ini digunakan untuk naik ke atas, tetapi dari titik B ke C ini dia itu ditarik ke bawah oleh gravitasi. Itulah sebabnya kecepatannya berkurang dari VB ke VC. Ketika dia mencapai ketinggian tertinggi, maka VC-nya 0. Nah, berarti kita bisa menghitungnya sekarang. Pertama-tama kita tinjau dulu kasus A ke B. A ke B, kalau kamu sudah belajar hukum Newton, di sini kan berarti tuh kalau benda bermasa M itu berarti kan punya gaya berat ya. Berarti gaya beratnya itu adalah mg. Seperti ini kan. Kemudian ditarik oleh gaya F. Nah, kita gunakan hukum Newton kan. Sigma F sama dengan MA kayak gini. Bendanya bergerak ke atas ke bawah, ke atas. Berarti ini ke sini dipercepat.
Berarti yang searah dengan percepatan itu positif. Yang searah apa? F. Maka F dikurangi mg sama dengan m. Tinggal masukin F-nya berapa? F-nya 30. Kayak gini. Masanya berapa? Masanya adalah berapa tadi? 2 kilo. Gravitasinya berapa? 10, maka ini 20. Masanya berapa? 2 dikali A. Dari sini kamu tahu A-nya berapa? A-nya itu adalah 5 meter per second kuadrat. Benar ya? 10 dibagi 2. Jadi dari titik A ke titik B ini, dia dipercepat dengan 5 meter per second kuadrat. Ya. Maka jarak dari A ke B berarti H1 gitu kan. Ini saya hapus dulu biar ringkas gitu. Jadi kita hitung dulu di sini H1. Ya udah, karena ini dipercepat ya kita gunakan rumus ini kan. V0T ditambah setengah. Hati-hati jangan G. Kenapa? Karena dari A ke B ini adalah dipercepat kan, bukan gravitasi gitu. Jadi A yang ini dipakai. Setengah A T kuadrat. Sehingga H1-nya adalah V0T-nya. V0T-nya adalah 0. Kenapa V0-nya 0? Karena dia mula-mula dalam kondisi diam di atas tanah kan. Berarti ini 0 ditambah setengah dikali 5 T kuadrat. T-nya itu adalah 2. 2 kuadrat. Maka H1-nya di sini adalah 10 meter. Jadi H1-nya adalah 10 meter. Tapi ingat, dia masih punya kecepatan. Nah, sekarang kita selanjutnya itu mencari kecepatan di titik B. Nah, ini saya hapus ya yang ini ya. Saya hapus. Oke, sekarang kita cari kecepatan di titik B. V titik B, berarti dia mengalami percepatan. Kamu ingat kan ada rumus VB, atau dengan VB lah, ini. VT sama dengan V0 plus AT. Ingat, dipercepat pakai percepatan ya, jangan pakai gravitasi. Karena A ke B itu dipercepat. VT-nya di mana? VT-nya di VB. VT ini VB. V0-nya berapa? 0. Ditambah A. A-nya berapa? 5 tadi kan. 5. T-nya adalah 2 titik, berarti dikali 2. Sehingga VB itu adalah 10 meter per second. Jadi di sini itu adalah 10 meter per second. Nah, kalau udah dapat 10 meter per second, sekarang kamu tinjau gerak dari B ke C itu gerak apa? Gerak vertikal ke atas. Berarti dari B ke C ini dia diganduli oleh gravitasi. Kenapa? Karena di titik B ini gayanya sudah dihilangin setelah 2 detik gitu loh. Berarti dia udah nggak ada yang narik lagi ke atas, dia cuma memanfaatkan momentum dia memiliki kecepatan untuk naik gitu kan. Berarti dari B ke C ya, sekarang kita tinjau B ke C. Ingat kalau mau mencari jarak kan kamu ingat ini kan, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 AS gitu kan. Tapi karena A-nya ini di sini adalah gravitasi, maka ini adalah 2G. S-nya itu adalah ketinggian, maka 2G ya, seperti ini. Ya kan? Jadi VT di titik C berarti ini adalah 0 kuadrat. V0 kuadratnya itu adalah 10, berarti adalah 100 dikurangi 2 kali G, berarti 20 H. Dari sini kamu akan dapat H di sini itulah H2 ya. Jadi kamu akan dapatkan H2 itu adalah 100 bagi 20, 5 meter. Sehingga H total berapa? 10 tambah 5, 15 meter. Nah, ini jawabannya. Nah, perhatikan. Soalnya pendek, tetapi pengerjaannya banyak sekali yang akan terjebak. Kebanyakan akan menganggap selesai sampai di sini. Enggak. Kamu harus cek di titik ini dia masih punya kecepatan. Karena dia masih punya kecepatan, maka dia masih bisa naik lagi. Cuman yang harus dihati-hati di sini adalah A ke B dipercepat akibat percepatan gaya, B ke C gerak vertikal ke atas yang dia itu direm dalam tanda kutip oleh gravitasi. Makanya dari A ke B tadi saya pakai AT kuadrat, AT kayak gini kan. Tapi kalau B ke C saya pakai G. Gitu. Ada 2 modus di sini ya. Gitu. Selesai. Oke. Oke. Kita akan lanjutkan lagi dengan contoh-contoh soal yang lain. Di sini kita sudah upload banyak sekali materi ya. Silahkan teman-teman subscribe. Jangan lupa
share ke teman-temannya, supaya nanti kalian bisa mendapatkan materi yang lebih banyak lagi ya. Oke, sekian terima kasih.